bekerja sama begitu. Sedangkan saat ini sudah ada data misalnya dari PPATK tentang transaksi mencurigakan dan ini juga bisa memberatkan Engie. Nah, bagaimana klien Anda kalau memang pernyataan KPK sudah seperti ini? Nah, sekarang ini aja udah berubah kan, makanya saya bilang kalau mau tanya ke saya itu justice kolaborator, saya tanya dulu konsepnya bagaimana, landasan hukumnya apa, bagaimana jaminannya, kepastian hukumnya bagaimana. Dan jangan pula sudah membangun suatu persepsi bahwa klien saya ini ada di level bawah, klien saya ini orang yang mempunyai kemampuan untuk membuka jaringan ke atas, dipetakan seperti itu, jadi klien saya lah kuncinya. Nggak boleh kayak begitu terlalu cepat dalam proses peradilan pidana. Semua pihak harus tahu dan menghormati proses peradilan pidana itu secara benar. Ini orang sedang teraniaya luar biasa. Apapun dia tersangka sudah cukup bukti, selalu dalam ilmu hukum pidana mengatakan itu orang yang sedang tersiksa. Ya, jangan baik Pak Nasrullah. Siksa-siksaan opini kayak begini ya. Ya, Pak Nasrullah, saya akan ke Pak Alex nih. Pak Alex, bagaimana Anda melihat argumentasi terakhir dari KPK sudah menyatakan bahwa tidak ada korting-kortingan dan memang dari salah satu politisi Demokrat, Saan Mustafa juga mengatakan sebaiknya KPK memang transparan dan tidak usah memberikan misalnya perjanjian seperti justice collaborator, toh Engie akan berbicara jujur begitu. Jadi permasalahan justice kolaborator ini dalam sistem hukum kita memang masih belum terlalu jelas ya. Jadi SKB antara LPSK, KPK, Kepolisian, Jaksa SKB dan surat edaran Mahkamah Agung itu ditujukan untuk mengisi sebenarnya kekosongan hukum yang ada. Karena Undang-Undang Perlindungan Saksi hanya memberikan perlindungan bagi saksi pelapor dan korban ya. Tetapi tidak memikirkan gimana melakukan perlindungan atau memfasilitasi pelaku yang ingin bekerja sama. Pelaku yang tadi Pak Abdul Haris Semendawi katakan bukan pelaku utama, kesaksian dia penting untuk mengungkapkan kejahatan yang lebih besar atau pelaku-pelaku yang lebih besar lagi. Nah, ini yang coba difasilitasi oleh peraturan bersama tersebut yang diterbitkan Desember 2011 menunjukkan bahwa ini baru terakhir ya, bentuknya seperti apa kita sama-sama masih menunggu. Seperti yang Pak Johan katakan dan juga Pak Nasrullah katakan tadi gitu kan. Ini bentuknya seperti apa gitu kan. Oke, saya akan langsung tanya lagi kepada Pak Abdul Haris ya. Pak Abdul Haris, kita ingin tahu dalam SKB, surat keputusan bersama ini sebenarnya kompensasi bagi seorang justice collaborator ini apa saja? Yang pertama itu terkait dengan proteksi kepada yang bersangkutan. Jadi dengan adanya status dia sebagai justice collaborator, yang bersangkutan itu berhak untuk ditahan terpisah dari pelaku-pelaku lain misalnya. Itu yang pertama, proteksi baik kepada dirinya maupun kepada keluarganya. Kemudian yang kedua, penanganan kasusnya sendiri. Jadi sebagai justice collaborator, harusnya kasusnya itu lebih dikebelakangkan dibanding orang yang dia pada waktunya nanti dia akan memberikan kesaksian. Ya. Nah, itu yang didahulukan gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan reward. Jadi ada beberapa reward yang dapat diberikan kepada yang bersangkutan. Antara lain mendapatkan hukuman yang paling ringan, bahkan bisa percobaan gitu. Dan menurut saya kalau memang status dia sebagai justice collaborator itu sudah memenuhi syarat, itu aturan itu harus diimplementasikan. Jadi istilah tidak ada korting-kortingan tadi menurut saya tidak tepat juga gitu. Kalau syaratnya terpenuhi sebagai justice collaborator. Nah, tinggal itu ya terkait dengan hukuman. Kemudian yang lain adalah berhak untuk mendapatkan remisi, berhak untuk mendapatkan remisi secara khusus maksudnya. Kemudian pembebasan bersyarat. Ya. Lalu jika saja rewardnya ternyata sudah membantu aparat dalam membongkar sebuah kasus, lalu rewardnya tidak didapatkan, seorang justice collaborator ini bisa kemana? Dalam perjuangan hukumnya dia bisa kemana? Iya. Tentunya untuk mendapatkan reward itu kita akan bantu. Seperti contohnya Agus Condro misalnya, ketika yang bersangkutan mengatakan bahwa dia untuk keamanan dirinya dia ingin menjalani hukumannya di LP yang dekat dengan keluarganya, kemudian kita usahakan dan dibantu. Jadi ke LPSK yang nanti mengadunya kalau sampai tidak mendapatkan haknya begitu. Bahkan sejak awal sebenarnya bersama-sama. Jadi dengan KPK misalnya dengan LPSK secara bersama-sama, karena yang menentukan apakah seorang itu justice collaborator atau tidak itu bukan hanya KPK, bukan hanya LPSK, tetapi bersama-sama nanti kita akan memberikan penilaian. Tetapi kembali lagi bahwa apakah seorang itu sebagai justice collaborator
tentunya yang pertama harus yang bersangkutan itu sendiri yang merasa dirinya dan punya komitmen untuk membantu aparat penegak hukum membongkar kasus tersebut gitu. Iya. Nah, dalam kasus korupsi ini saya Baik. kira banyak untungnya bagi seseorang untuk disebut sebagai justice kolaborator. Banyak untungnya, Saya kira itu akan saya garis bawahi, nanti saya akan tanyakan Iya. kepada Pak Nasrullah. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Pak Abdul Haris sudah bergabung bersama kami dari Bandung. Ya, tadi Mas Alex tadi Ya. ingin menambahkan. Tadi Sheryl ya, menambahkan apa yang dikatakan Singkat oleh ya, Pak. Abdul Haris Semendawai ya. Jadi kalau kita rujuk pada surat edaran Mahkamah Agung maupun kita rujuk pada peraturan bersama, memang ada beberapa benefit yang ditawarkan. Antara lain bahwa penuntut umum mungkin akan menuntut dengan jumlah hukuman yang lebih ringan. Oke, maaf saya harus break lagi, nanti bisa dilanjutkan. Apa saja yang menjadi keuntungan bagi justice collaborator, pemirsa kami akan segera kembali saat lagi.